Halo, selamat pagi. Sesuai dengan janji saya kemarin, kita pagi ini akan ngobrol ya lewat siaran langsung. Nanti kalau sudah beres dengan channel Clubhouse-nya juga nanti akan saya buatkan obrolan ini di channel Clubhouse. Untuk sementara ini obrolan akan kita siarkan lewat Facebook ya, di fanpage ini. Kemudian nanti bisa lihat rekamannya di channel YouTube saya. Jadi sudah saya tuliskan itu channel YouTube-nya. Mohon untuk di subscribe ya. Silakan subscribe di channel YouTube. Oke. Obrolan kita pagi ini sesuai dengan yang kemarin sudah saya umumkan, temanya tentang kematian menurut sains. Kok temanya rada-rada serem gitu ya. Kematian bukan sesuatu yang serem sebenarnya. Nah, yang mau bertanya nanti, silakan kirim WA ke nomor yang sudah saya cantumkan di layar itu. Ya. Silakan. Oke. Langsung saja saya akan masuk ke materi utamanya, yaitu apa sih kematian menurut sains? Nah, tentu saja ketika kita bicara kematian, kita harus mendefinisikan dulu itu hidup itu apa. Nah, terus terang hidup menurut sains itu definisinya agak rumit, ya, masih agak rumit. Pertama karena memang secara keseluruhan pengetahuan manusia tentang makhluk hidup, mekanisme makhluk hidup itu masih sangat terbatas. Jadi masih banyak hal yang belum diketahui oleh manusia. Tapi di luar soal itu, mendefinisikan hidup itu menjadi sulit karena definisinya bisa saja berganti atau berbeda kalau kebutuhan atau konteks yang mau dibahas itu berbeda. Jadi orang biologi misalnya, orang biologi bisa saja punya definisi yang berbeda dengan orang kedokteran, apalagi orang fisika misalnya kan. Sehingga definisinya tidak sederhana. Ya biasa sih definisi itu berbeda-beda, disusun sesuai konteks kebutuhan, itu bukan hal yang aneh. Artinya bukan berarti definisi berbeda itu artinya orang tuh bingung dan sebagainya, tidak. Nah, kita harus memahami apa itu hidup, apa yang menopang kehidupan, baik itu kehidupan manusia maupun kehidupan makhluk-makhluk lain, makhluk hidup yang lain, ya, yang bukan manusia. Nah, satu hal yang perlu dicatat pertama adalah manusia itu hanyalah satu spesies makhluk hidup. Ya, kalau pengelompokan lebih besar lagi sebenarnya di atas spesies itu kan ada genus ya. Nah, kita ini Homo sapien. Ya, ada homo yang lain yang juga sebenarnya disebut manusia. Tapi bagaimanapun juga kita ini hanyalah satu kelompok makhluk hidup yang masuk dalam kerajaan animalia atau kerajaan hewan. Jadi secara biologis ya kita ini cuma satu jenis hewan.
ya, jajaran sama simpanse, jajaran sama orang utan itu keluarga terdekat kita, kemudian masuk dalam jenis mamalia gitu ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita secara biologis itu bukan makhluk yang berada dalam satu kelompok khusus. Kita hanyalah sejenis hewan. Oke? Nah, apa yang membuat kita hidup? Jadi makhluk hidup itu kalau kita lihat, kita teropong ke dalam, misalnya tubuh kita ini itu terdiri dari jaringan, dari organ, ya, sistem organ ya, organ-organ yang membentuk sistem organ, sistem-sistem organ itu membentuk tubuh. Misalnya kita punya sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu terdiri dari mulut, ya, hidung, kerongkongan, kemudian paru-paru, ditambah ada diafragma kita. Nah, ini membentuk sistem pernapasan. Kemudian sistem pembuluh darah, pusatnya ada jantung, ya, jantung, kemudian pembuluh darah menyebar kemana-mana. Kemudian ada ginjal juga yang nanti berfungsi sebagai filter pembersih darah kita, dan seterusnya. Lalu ada sistem saraf, ada otak kita, ya, kemudian menyebar bersambungan saraf-saraf melalui sumsum tulang belakang, kemudian menyebar. Kemudian ada sistem pencernaan, ya, ada mulut kita, tenggorokan, lambung, dan seterusnya sampai ke anus kita. Itu kan membentuk sistem semua. Nah, kita lihat tadi dalam sistem-sistem itu terdapat banyak organ. Misalnya sistem saraf tadi ada otak, ya, kemudian ada sumsum tulang belakang, ya, pada sistem pencernaan ada mulut, tenggorokan, itu kan organ, ya. Nah, di bawah itu ada organ, ya, setelah organ tadi ada tisu atau jaringan, ya, ada jaringan otak, ya, jaringan tulang dan sebagainya, dan jaringan itu dibentuk oleh sel. Nah, dalam biologi sel ini adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Dalam pengertian sebuah sel, ya, sel itu bisa menjadi satu makhluk hidup tunggal. Artinya ada makhluk bersel tunggal. Ya, makhluk bersel tunggal dia hidup hanya sebagai sebuah sel. Sebuah sel itu sudah menjadi makhluk, ya. Ini ada bakteri bersel tunggal, ya, makhluk bersel tunggal. Nah, tentu saja ada makhluk bersel banyak, artinya lebih dari 1, 2, 3. Nah, kalau kita ini sudah jutaan sel. Nah, baik dia bersel tunggal maupun bersel banyak, sel itu adalah sesuatu yang menjadi dasar kehidupan. Dalam konteks makhluk bersel banyak, ya, sel itu tidak bekerja sendiri-sendiri, sel itu saling mendukung, membentuk satu sistem. Ya, dalam tubuh kita, sel itu membentuk tadi jaringan. Jaringan itu membentuk organ. Organ membentuk sistem. Nah, sistem ini bekerja bersama membentuk kehidupan tubuh manusia. Nah, apa yang dilakukan oleh sel? Sel itu sederhananya kita bisa sebut sebuah reaktor kimia yang sangat kecil. Ya, apa yang dilakukan di situ adalah reaksi-reaksi kimia. Ya. Reaksi-reaksi kimia ini yang disebut dengan metabolisme. Ya. Sel itu memproduksi bahan-bahan kimia yang dia perlukan untuk hidup. Dalam konteks makhluk yang
tidak bersel satu, dia menyuplai kebutuhan kimia, ya, bahan kimia untuk sistem, baik untuk sel lain, untuk jaringan lain, untuk organ lain, ya, disuplai ya untuk hidup. Nah, kembali ke definisi tadi, apa makna kehidupan menurut sains? Ya, ketika sel-sel dalam konteks kita, sel-sel itu bekerja, melakukan metabolisme, melakukan reaksi-reaksi kimia, menyuplai kebutuhan berbagai jenis bahan kimia ke seluruh tubuh, dan dia bekerja sebagai satu kesatuan. Nah, kunci terpentingnya untuk manusia itu ada pada terbangunnya kesadaran. Kesadaran dalam otak. Ya, saya ngomong, consciousness ya. Saya ngomong ini ya membentuk kesadaran. Kemudian saya tidur atau saya pingsan itu tidak membentuk kesadaran. Hari tidak terbentuk kesadaran saya, tidak ada kesadaran saya. Nah, yang kita rasakan sebagai hidup itu seringkali bentuk kesadaran ini. Ya. Bentuk kesadaran ini kita rasakan, oh dia hidup, dia bergerak, dia bertindak, dia berkata-kata, itu kita saksikan itu, oh dia hidup. Itu adalah kesadaran. Nah, yang pertanyaannya kan jadi rumit, kalau orang nggak sadar itu apa dia masih hidup? Ya. Nah itu jadi yang saya katakan tadi, kerumitan-kerumitan tentang definisi hidup. Tapi kembali ke tadi, hidup itu adalah ketika sel-sel ini bekerja, saling mendukung, membentuk satu sistem di tubuh. Ya. Artinya kebutuhan bahan kimia satu sel disediakan secara sistemik, ya. Dan sel itu bisa terus beraktivitas kimia, dan sel itu tumbuh, ya. Tumbuh, ada sel yang mati digantikan oleh sel lain, dan seterusnya. Nah, itulah kehidupan. Dengan cara itulah manusia hidup, dan tidak hanya manusia, makhluk hidup yang lain pun begitu, gitu. Ya, monyet, anjing, kucing, tikus itu ya seperti itu caranya. Nah, apa yang terjadi ketika manusia itu atau kucing itu mati? Ya. Mati itu artinya kalau dalam konteks makhluk bersel banyak, dia tidak lagi bisa tadi sel-sel itu tidak lagi bekerja bersama membentuk sistem, ya, yang saling mendukung. Ya, misalnya jantung. Ya, sistem jantung tidak lagi bekerja untuk menyuplai darah yang mengangkut oksigen ke otak, sehingga tidak ada lagi kesadaran. Ingat, kesadaran tadi diproduksi di otak. Maka kita menyebut orang itu mati, gitu kan? Karena tidak ada lagi kesadaran dia. Nah, sel sekali lagi yang disebut mati itu ketika dia tidak lagi berfungsi sebagai sel, sebagai sistem, tidak lagi berfungsi sebagai sistem. Sel-selnya sendiri, menariknya, sel-selnya sendiri secara terbatas itu masih bisa hidup. Jaringannya sendiri masih bisa hidup. Organnya sendiri masih bisa hidup. Tapi dia tidak lagi membentuk jaringan, membentuk sistem yang saling menopang tadi. Karena itu misalnya orang yang mati, ya, orang yang mati itu jantungnya masih bisa dipakai. Orang yang udah mati bisa diambil jantungnya untuk ditransplantasi ke tubuh manusia lain. Sel matanya, organ mata itu bisa diambil
untuk ditransplantasi ke tubuh lain, ya kan? Kenapa? Karena sel matanya masih hidup, sel jantungnya masih hidup untuk sementara. Jadi ada periode tertentu di mana sel-sel itu masih bisa bertahan sebagai sel-sel hidup tanpa ditopang oleh sistem yang lain. Tapi itu sementara. Lama-lama dia juga akan mati karena itu misalnya jantung, mata, ginjal dan sebagainya itu bisa ditransplantasikan, tapi nggak bisa lama-lama. Kalau jantung yang diambil dari tubuh manusia kita letakkan di atas meja gitu, lama-lama juga mati itu jantung, yang nggak bisa lagi dipakai. Jadi sekali lagi mati itu adalah ketika sel-sel sistem tubuh itu tidak lagi saling mendukung, ya, baik sistem saraf, sistem pencernaan, ya, dan sebagainya. Nah, kenapa itu terjadi? Ya sebabnya bisa banyak kan, kegagalan sistem yang sifatnya apa ya? Ya dia ada kelainan, misalnya orang dengan kelainan jantung, ya itu kan jika jantungnya misalnya bocor atau apa, dia tidak bisa lagi berfungsi. Atau kegagalan sistem misalnya orang yang stroke kan, tadi misalnya darahnya terlalu kental, terlalu banyak kolesterol sehingga terjadi penyumbatan, tekanannya tinggi, pembuluh darah pecah, ya, kemudian sistem peredaran darahnya kolaps dan dia mati. Bisa juga itu dipicu oleh penyakit, misalnya sekarang infeksi COVID-19 ya kan, mengganggu sistem pernapasan, ya, virus-virus itu aktivitasnya dia masuk ke sel itu, kemudian memproduksi macam-macam di situ, sehingga paru-paru itu kalau dalam istilah medisnya kan infeksi. Yang terjadi di situ pokoknya sel-sel paru-paru itu terganggu. Nah, paru-paru tidak lagi bisa bekerja dengan baik, orang mengalami sesak, tidak lagi bisa bernapas, kemudian mati gitu ya. Nah, atau terjadi kerusakan organ karena kecelakaan, artinya ada kekerasan yang menghantam, misalnya orang kepukul, otaknya pecah gitu kan, maka sistem sarafnya terganggu sehingga dia mati misalnya. Atau orang tertembak atau tertusuk kena jantungnya mati, atau luka parah, darahnya keluar habis sehingga sirkulasi darah tidak lagi lancar, pasokan oksigen ke seluruh tubuh tidak lancar sehingga terganggu dan mati. Intinya sekali lagi organ-organ tidak lagi bisa saling mendukung, ya. Cuman saya katakan tadi sel-selnya tetap hidup. Nah, kemudian orang nanya, loh, rohnya bagaimana? Kok tadi nggak ada bahas roh tentang kehidupan? Saya harus dengan tegas mengatakan bahwa roh itu bukan bahasan sains, itu bahasan iman. Sains tidak ada membahas roh. Anda kalau baca buku biologi nggak ada bab tentang roh. Lalu bagaimana sains memandang roh? Sains memandang roh itu tidak ada, ya, nyawa dan sebagainya yang kita percayai secara tradisional, ya, itu tidak ada bagi sains. Yang ada tadi sistem yang bekerja membentuk kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang dulu dipandang orang sebagai roh. Ya, orang ingat sesuatu, orang punya hasrat, kemudian orang berpikir. Nah, itu semua selama ini ya secara tradisional kan dipandang sebagai roh, ya. Tapi dalam kajian sains, ya itu nggak ada. Ini bukan ngada-ngada, bukan
dibuat misalnya untuk melawan agama, untuk supaya kelihatan beda sama agama dan seterusnya, itu bukan. Tapi memang ya temuan sains begitulah gitu loh. Zaman dulu siapapun juga ya termasuk para ilmuwan tuh percaya adanya roh, ya kan? Percaya adanya roh. Tapi ketika dibongkar-bongkar, diteliti-teliti, enggak ketemu buktinya. Nah, aktivitas sekali lagi aktivitas yang selama ini kita anggap sebagai aktivitas roh itu ternyata adalah consciousness atau kesadaran yang ada dalam otak. Karena itu kalau orang dibius misalnya kesadarannya hilang. Orang dibius itu dia tidak lagi bisa berpikir, dia tidak lagi punya kehendak, ya. Kan nggak ada orang-orang dalam keadaan dibius misalnya masih punya nafsu makan atau pengen senggama, itu nggak ada. Ya karena dia tidak lagi punya kesadaran. Nah, kesadaran itu adalah produk metabolisme tadi. Ya, ketika aliran oksigen masih lancar ke otak, otak bekerja, sel-sel otak bekerja, ya, metabolisme di sel-sel otak jalan, timbullah kesadaran. Ya, ketika orang kecekek misalnya, ya, aliran oksigen ke otaknya berhenti, hilang kesadarannya. Ya, maka matilah dia, gitu kan? Jadi tidak ada dalam sains itu ceritanya ada jasad kemudian ada ruh, ya, ruh yang kemudian lepas dari tubuh ketika mati, itu menurut sains nggak ada. Yang ada sekali lagi adalah kesadaran. Nah, kesadaran ini apa? Kesadaran ini adalah semacam apa ya? Kalau ditanya dari mana sumber kesadaran itu, sekarang ilmuwan berpendapat itu adalah mekanisme atau sesuatu yang dihasilkan oleh kinerja elektrik. Jadi di otak kita ini banyak aliran listrik yang menghasilkan ya tadi kesadaran. Nah, itu mirip mungkin dengan komputer kita. Kalau kita hidupkan ya komputer tuh kayak punya pikiran gitu ya, punya pikiran berasal dari program, ada memori dan sebagainya. Kita tuh juga di otak kita ada memori, ada struktur logik dan sebagainya yang itu tadi dibangun oleh sistem tadi kan, sistem dalam otak. Nah, sekali lagi ketika itu berhenti bekerja, maka kita kehilangan kesadaran. Ya, jadi kalau mau ngecek roh itu ada atau tidak, kalau saya sih sederhana. Ya kita tunjukkan orang yang dibius, misalnya dia mati. Bukan mati, dia kehilangan kesadaran. Nah, pada saat itu kalau dia punya roh, rohnya ngapain? Rohnya di mana? Ya kan? Ini kan hubungan yang sangat apa ya, sangat langsung gitu. Kalau di sini diginiin, efeknya ke sini, ke sebelah sini. Kalau sebelah sini diginiin, efeknya ke sini. Itu hubungan langsung untuk menunjukkan bahwa roh itu tidak ada. Jadi kalau di bius, dia nggak akan punya hasrat, nggak akan bisa ngapa-ngapain. Nah kalau ada roh, rohnya ngapain pada saat itu? Itu pertanyaan yang mungkin harus dijawab oleh orang yang percaya pada roh. Tapi sains tidak mengakui bahwa roh itu ada. Jadi, nah pertanyaan berikutnya adalah, terus kalau udah mati, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah sesuatu yang bisa Anda saksikan. Jadi tidak usah bertanya-tanya dengan hal yang memusingkan lagi. Anda bisa saksikan. Kucing itu kalau mati geletak di situ, membusuk. Nah, apa itu pembusukan? Pembusukan itu adalah proses terurainya sel-sel kita tadi, sel-sel tubuh tadi, menjadi bahan kimia yang lain. Ingat, sel-sel tubuh itu
hanyalah kumpulan bahan kimia, kumpulan molekul. Ya kan? Nah, molekul-molekul itu mengalami reaksi, tadi karena dia sudah tidak lagi hidup sebagai sebuah sel, dia bergeser menjadi dari bahan organik menjadi bahan anorganik. Ya, ada proses itu yang dibantu oleh bakteri. Bakteri itu memotong-motong ikatan kimia di molekul-molekul. Tadi makhluk hidup itu sel hidup itu sel yang gede-gede gitu ya. Sel besar-besar, protein itu selnya gede, DNA juga selnya gede. Nah, ini dipotong-potong menjadi sel-sel yang kecil-kecil, menjadi molekul yang kecil-kecil, lebih kecil lagi. Ada yang lepas, oksigennya menguap jadi O2, ya kan? Ya, hidrogen menguap jadi H2, nitrogennya menguap menjadi N2. Macam-macam lagi. Makanya misalnya pada saat sesuatu sedang bangke itu ya, dia membengkak gitu, kemudian ada bau, itu kan semua hasil reaksi kimia. Ya. Membengkak itu apa sih? Membengkak itu artinya terbentuk gas-gas di dalam situ, sehingga ngembung, itu membesar. Ya kan nanti gas itu lepas ke udara. Ya, ada gas yang berbau busuk itu berbagai molekul di situ. Nah, itulah yang terjadi. Decaying ya, membusuk, terurai menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Kembali ke alam. Ada yang kembali ke tanah, ada yang bergabung menjadi gas di udara, kemudian nanti dia akan bereaksi lagi dengan yang lain, yang masuk ke tanah tadi juga bereaksi lagi dengan yang lain. Hanya seperti itu. Lah lantas kesadaran tadi kemana gitu kan? Ya kesadaran itu ya berhenti begitu saja ketika prosesor itu berhenti, ya berhentilah, nggak ada lagi komputer nyala ketika prosesornya berhenti bekerja. Ya, laptop yang ada di tangan Anda atau HP yang ada di tangan Anda itu coba copot prosesornya, udah langsung hilang begitu saja. Nggak ada sosok yang keluar dari HP itu misalnya pergi ke tempat lain, nongkrong di atas pohon dan sebagainya, itu nggak ada. Sama tubuh manusia juga begitu. Nggak ada yang keluar dari tubuh manusia itu kemudian nungguin, ngeliatin anaknya, segala macam. Itu kepercayaan orang zaman dulu. Atau bisa berkomunikasi dengan orang hidup dan sebagainya. Itu kepercayaan orang zaman dulu yang bagi sains itu tidak diakui. Begitu saja uraian saya. Jadi pertanyaan terakhirnya tadi adalah ketika manusia mati itu apa yang terjadi, itu sudah saya jelaskan di akhir ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini ada pertanyaan tentang hipnosis regresi yang mendapati ribuan orang melakukan itu, yang mendapat ingatan akan hidup sebelumnya alias pernah mati atau reinkarnasi. Ya, ini sekali lagi ketika kita bicara tentang satu fenomena, untuk bisa menjawab nih, misalnya ada fenomena A, ya menurut sains fenomena ini apa? Nah, yang bisa dibahas oleh sains itu adalah fenomena yang nyata. Artinya fenomena yang ya memang ada kejadiannya. Nah, contohnya orang tanya ilmu kebal, gimana sains menjelaskan ilmu kebal? Ya harus tanya dulu, itu yang disebut kebal itu apakah sebuah kenyataan objektif atau hanya mitos-mitos yang dipercayai orang. Nah, kalau mitos suruh sains menjelaskannya, sama aja lu suruh tanya bagaimana sains menjelaskan satu kok bisa terbang dalam
cerita Harry Potter gitu. Nggak bisa sains. Terus orang mau ledek, sains ternyata juga nggak tahu apa-apa. Ya salah channel, Pak. Gitu. Ya, salah server. Sains nggak bisa menjelaskan kenapa sapu Harry Potter bisa terbang. Nah, sama seperti tadi, sains juga tidak bisa menjelaskan reinkarnasi. Kalau ada orang merasa punya memori segala macam ya seolah-olah dari kehidupan dia masa lalu, itu bukan fakta sains. Itu cuma merasa, ya cuma merasa begini-begini. Nah, itu sudah di luar sains. Sains tidak perlu membahas itu. Gitu. Sekali lagi, setiap pertanyaan yang terkait dengan sesuatu yang harus dibahas sains harus terlebih dahulu dipastikan bahwa subjek itu adalah subjek yang memang saintifik, ya, punya kejadian nyata. Kalau tidak nyata, tidak bisa kita membahasnya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lain. Coba saya cek dulu apakah ada. Wah, ini pertanyaannya berat-berat nih. Kata Descartes, I think therefore I am. Jadi manusia mati kalau sudah tidak berpikir biologisnya. Masih ada tanpa bisa berpikir udah dianggap tidak ada. Nah, ini yang sulit ketika misalnya seseorang sudah koma. Ya kan? Koma, dia tidak lagi punya kesadaran dan tidak mungkin kesadaran itu bisa dikembalikan, kan? Dengan orang dipompa pakai ventilator, gitu ya, itu bisa bertahan berbulan-bulan, tapi dokter belum mengatakan dia mati, walaupun mungkin otaknya sudah sebagian besar tidak berfungsi, tidak lagi terbentuk kesadaran dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan tadi sulit definisinya. Kenapa? Nah, terus kalau orang itu misalnya kita kasih obat tertentu sampai dia mati beneran, ini kan sudah di luar wilayah sains, ini wilayah etik. Apa yang pantas gitu ya? Sehingga orang tidak berani mendefinisikan itu sudah mati. Ya memang pada sisi tertentu tadi masih ada mekanisme yang membantu dia untuk tetap organ-organ tadi saling mendukung gitu. Sel otaknya masih hidup dan sebagainya, walaupun mungkin sebagian sudah mati. Ya. Nah, di sini jadi sulit definisinya. Apakah seonggok tubuh misalnya yang digerakkan oleh napas yang digerakkan dibantu dengan ventilator, dipompa, itu masih bisa kita katakan hidup. Ya kan? Sebaliknya, apakah sesuatu yang nggak punya jantung itu bisa kita katakan mati? Ternyata tidak, kan. Misalnya orang punya jantung buatan, itu kan masih bisa menyuplai oksigen ke otak dan masih bisa dia berpikir, masih bisa punya kesadaran, ya orang itu masih tetap hidup, gitu kan, walaupun jantungnya sudah tidak ada. Kalau saya sih melihatnya ya pusat definisi kehidupan itu ada pada kesadaran tadi. Kalau masih terbentuk kesadaran, ya dia masih hidup. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini ada cerita tentang orang yang di-scan otaknya setelah mati dan menemukan masih aktivitas otak beberapa menit setelah dinyatakan mati. Apakah itu kesadaran? Ya, saya katakan tadi setelah orang mati itu kan tidak serta-merta semua sel itu kolaps. Tidak serta-merta semua sistem itu kolaps. Ya, aktivitas masih ada, misalnya aktivitas listrik di otak itu masih ada, bermodal sisa-sisa oksigen yang tadi dibawa oleh darah dan sebagainya, itu masih ada, tapi tidak berarti dia membentuk kesadaran, ya. Dia tidak membentuk kesadaran, tidak ada lagi kesadaran di situ. Jadi bisa saja masih ada aktivitas. Ya sama lah, beberapa menit setelah mati kan tubuh itu masih hangat, gitu. Artinya darah yang tadi dipompakan itu kan masih ada di situ, gitu ya.
tidak serta-merta semua itu collapse. Oke. Saya tidak ada lagi pertanyaan lain, saya pikir cukup. Cuma ada satu hal yang tadi belum sempat saya bahas. Jadi pemenang Nobel Fisika tahun lalu ya, Roger Penrose. Roger Penrose ini koleganya Stephen Hawking. Nah, seharusnya ini reka-rekaannya. Kalau Stephen Hawking itu masih hidup, mungkin dia juga akan dapat Nobel bareng Roger Penrose karena mereka kerjanya bareng. Tetapi karena hadiah Nobel hanya diberikan kepada orang yang masih hidup, maka Stephen Hawking tidak dapat hadiah Nobel. Nah, Roger Penrose itu pernah merumuskan persamaan matematik tentang kesadaran, ya. Jadi sel otak itu, di dalam otak itu ada, saya lupa nama, mikrotubulus ya, mikrotubulus itu menurut Penrose itu bukan menurut Penrose, secara biologis itu adalah poin-poin pembentuk kesadaran. Nah, menurut Penrose, dia pernah keluarkan papernya bahwa kesadaran itu ada di alam semesta. Artinya ketika orang mati itu sebenarnya kesadaran itu kembali ke alam semesta. Yang dia sebut hidup itu adalah ketika kesadaran itu dikoordinasi, di orkestra gitu ya, ada yang ngaturnya di otak sehingga terbentuklah kesadaran. Nah, ketika orang mati, kata Roger Penrose ini berdasarkan perumusan matematik ya, itu kembali ke alam semesta. Nah, ini kemudian kan digatuk-gatukkan dengan tadi cerita roh tadi bahwa orang itu mati kembali ke alam dan sebagainya. Tapi paper Penrose ini banyak mendapat kritikan dari ilmuwan gitu ya, paper soal ini. Ya, ilmuwan ahli saraf, ahli biologi tidak menganggap ini sesuatu yang perlu ditindaklanjuti. Begitu dari saya obrolan kita pagi ini. Terima kasih juga sudah ada masuk beberapa pertanyaan tadi. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan mudah-mudahan saya tidak ada masalah dengan waktu. Untuk Sabtu depan kita ketemu lagi dalam obrolan pagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan.